depan yang sangat rentan terhadap terpapar dari COVID selalu mendapat prioritas utama juga dari teman-teman KKP. Kami telah dilakukan periodik secara pengecekan kondisi kami secara periodik, lalu kami juga telah dilakukan vaksinasi booster juga untuk untuk para petugas frontliner kami. Artinya itu adalah bagian terus upaya kami bahwa walaupun kondisi ini tidak menjadi suatu euforia tadi. Jadi ini ada sebenarnya menjadi challenge juga, tantangan bahwa dengan kondisi ada perubahan ketentuan seperti ini adalah bagian kami juga mengevaluasi bahwa kami juga harus memperkuat dari tatanan atau kesiapan baik dari fasilitas, personil maupun pola operasi yang telah kami lakukan di Bandara SSK 2 seperti itu. Oke, baik. Nah, dari ini kan mulai diterapkan efektif tanggal 9 katanya ya, Pak ya. Iya. Baik. Nah, ini Tanggal 8 tanggal 8 sebenarnya ya, begitu. Ya. Baik. Nah, ini masyarakat tuh sudah tahu semua atau ada yang ketika datang ini masih menunjukkan begitu ya, seperti surat antigen negatif dan lain sebagainya. Karena di beberapa bandara saya baca di berita ini ada yang tapi kisahnya kebalik. Kalau yang di bandara lain peraturannya belum diterapkan, mereka sudah tidak bawa bukti tes begitu ya. Jadi tidak bisa terbang. Nah, kalau sudah diterapkan ini, apakah ada kejadian seperti itu? Misalnya masyarakat masih, wah saya udah tes duluan, ternyata nggak dipakai gitu. Apakah Jadi, ada temuan seperti itu? Memang kalau yang pas hari pertama ya, ketika pemberlakuan tanggal 8, karena memang aturan ini kan pagi diterbitkan, lalu mungkin turunannya juga agak siang agak sore seperti itu. Jadi memang secara umum masyarakat sebenarnya sudah mempersiapkan. Kalau yang tanggal 8 itu mereka sudah rata-rata sudah melakukan tes antigen, terus melakukan atau membawa PCR, vaksinnya juga sudah dilakukan. Jadi ketika proses yang terjadi di tanggal 8 tersebut, ya rata-rata sebenarnya sih tidak masalah gitu kan, karena mereka justru karena sudah terbiasa, sudah mempersiapkan itu. Tapi khusus yang untuk tanggal 9-nya sebenarnya juga lebih mudah, karena kita kan sebenarnya ini mengurangi ya. Jadi sebenarnya tidak seperti yang mungkin sebelumnya mungkin ada perubahan ketentuan harus PCR malah, dan itu kan menjadi sering menjadi clash di lapangan. Tapi ketika ini ada perubahan, itu yang mungkin justru lebih mudah menurut kami. Dan kami tadi kembali lagi disupport lagi oleh KKP dalam hal ini, bahwa selalu memberikan kemudahan kami di bandara. Tetap layanan antigen kami tersedia, layanan PCR juga yang dengan dapat keluar hasil dalam 3 jam juga tersedia. Dan alhamdulillah KKP full support untuk penyediaan vaksin, baik yang membutuhkan vaksin pertama, kedua, bahkan nanti ke depannya mulai tanggal Senin itu sudah booster, sudah bisa dilayani seperti itu. Baik, jadi saya tertarik ini Pak tadi soal pernyataan Bapak yang support KKP yang luar biasa ya ke pihak bandara. Ini bisa dijelaskan Pak, support seperti apa yang diberikan selama ini pun sejak diberlakukan ketentuan yang baru ini? Oke, seperti yang disampaikan Pak JM tadi, Mbak Siska, support kita terbatas dengan pelayanan kesehatan, baik terhadap teman-teman, terutama nih terhadap teman-teman yang di depan, garda terdepan di Angkasa Pura, untuk menjaga kesehatan mereka dengan membantu memberikan vaksin dan mengecek antigen terhadap mereka yang rutin seperti yang disampaikan oleh Pak JM tadi. Juga untuk masyarakat yang berangkat, kita juga sampai dengan minggu kedua Februari Pak ya, itu kita masih menyediakan vaksinasi COVID di bandara. Kemudian kita hentikan, dan rencananya saya juga baru dapat informasi nih dari Pak JM, Senin depan mau dibuka lagi di bandara. Kepala kemarin kami sudah koordinasi. Tapi di klinik KKP-nya yang ada di bawah. Kalau kemarin kan di atasnya, di bagian atas lantai 2 ya Pak ya. Nah, jadi di samping itu juga kita selalu berkoordinasi terus terhadap setiap ada perubahan-perubahan aturan, termasuk dalam hal penemuan PCR palsu ya Pak ya, penemuan PCR palsu. Tetap asal ada temuan, kita selalu laporkan ke Apseknya Angkasa Pura untuk ditindaklanjutin, karena sudah menjadi tugas mereka. Jadi kerjasama kami bukan hanya sebenarnya selama pandemi, tapi sebelumnya juga sudah sangat baik. Sudah sangat baik. Itu bantuan-bantuan dan kerjasama yang kita lakukan sama Angkasa Pura.
Baik, berarti memang inilah yang kita perlukan ya Pak ya. Ada kerjasama baik dari KKP-nya juga, kemudian dari pihak bandaranya, sehingga memang pelayanannya bagus, tapi protokol juga tetap terkontrol gitu ya dengan adanya hal-hal yang dilakukan. Nah, saya tertarik ini soal adanya vaksinasi di bandara begitu ya. Misalnya ada masyarakat ini yang dia baru melakukan vaksin 1 begitu, tapi dia sudah bisa masuk waktunya vaksin 2 tapi belum vaksin, nah itu bisa gitu. Vaksin di bandara kemudian tidak termasuk begitu dalam peraturan yang baru ini, tidak perlu menunjukkan bukti negatif antigen gitu? Iya Pak. Bagaimana? Kalau kita sudah buka nanti di bandara, tentunya berlaku gitu ya, oke. Persyaratannya kan jelas, vaksin 2 mereka tidak perlu menunjukkan PCR negatif atau antigen negatif. Nah, hanya tentunya kita harus lihat lagi nanti apakah ada aturan terbaru untuk vaksin kedua ini. Selama ini di mana saja kan boleh. Kalau dulu kan di mana vaksin pertama, vaksin keduanya harus di sana. Sekarang di mana saja boleh melakukan vaksin kedua. Nah, kalau tidak ada perubahan tentu kita akan siap membantu masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Oke, baik. Dan mungkin bisa saya tambahkan, Mbak. Jadi kan silakan, Pak. Kebetulan kami sudah berkoordinasi juga dengan Ibu Kepala. Jadi memang nanti yang akan mungkin potensi akan terjadi di lapangan adalah terutama yang untuk vaksin kedua ya Mbak. Vaksin kedua itu mungkin mohon koreksi ya Pak Hafiz. Itu biasanya kan yang vaksin pertama itu dulunya ya rata-rata tuh banyak yang ini yang merek Sinovac ya Pak ya. Merek Sinovac. Nah, ketika mereka mungkin ini supaya tidak perlu lagi antigen ataupun PCR, mereka harapannya bisa dilayani di bandara. Nah, ketika di bandara itu memang secara ketentuan itu Pak ya, sekarang untuk yang Sinovac itu tidak bisa lagi untuk dewasa, jadi untuk anak-anak. Jadi ketika mereka ingin meminta yang vaksin keduanya, itu sepertinya harus mengulang lagi Pak ya. Jadi menggunakan merek yang lain karena itu sudah ketentuan dari Kementerian Kesehatan seperti itu. Jadi kebijakannya sekarang saat ini Sinovac hanya untuk yang anak-anak. Jadi kemarin kami sudah koordinasi, tetap akan dilayani, tapi sepertinya akan mengulang gitu vaksinnya dengan jenis yang berbeda karena Sinovac tuh sudah diperuntukkan untuk anak-anak saat ini. Ini khusus yang untuk case khusus yang Sinovac seperti itu. Oke, baik. Nah, semakin menarik ini perbincangan pagi hari ini pendengar, namun tentunya ada lagi yang akan kami sampaikan kepada Anda. Namun bagi Anda mungkin yang punya keraguan tersendiri ini soal peraturan yang baru, mumpung ada Pak Irawan, ada Pak Rafis, ini boleh ditanyakan pendengar. Kami ajak Anda bergabung pagi hari ini di Lintas Pekanbaru Pagi. Pendengar ya, silahkan nanti menghubungi kami di 0761388844 atau juga di nomor telepon 081176008884. Sesaat lagi pendengar tetap bersama kami di RRI Pro 1 Pekanbaru. Pemerintah konfirmasi bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang positif. Kak, kamu pernah dengar tentang virus mematikan nggak, Kak? Pernah? Yang terbaru, ya yang kamu tonton itu. Sebelumnya juga ada Ebola, MERS, flu burung, dan beberapa virus lain yang mewabah hampir di seluruh dunia dan menjadi virus yang mematikan. Ih, serem ya. Gimana caranya supaya kita terhindar dari virus itu, Kak? Jaga kebersihan tentunya, kebersihan diri dan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan, cuci tangan menggunakan sabun setiap kali mau menyentuh makanan, serta pastikan masakan yang kita konsumsi benar-benar matang. Oh, gitu ya. Ya, gitu. Udah, kakak mau keluar, ambilkan masker di lemari dong. Karena sedang rawan penyebaran virus corona, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar rumah ya. Di rumah baik-baik ya, Dek. Jangan nonton TV mulu. Lintas Pekanbaru Pagi.
Baik pendengar, kembali bersama kami di Lintas Pekanbaru Pagi. Hari ini bersama saya Siska Ayu Anggraini dan saat ini sudah bersama kami di studio pendengar narasumber dari Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dan juga perwakilan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Kota Pekanbaru. Nah pendengar, topik kita masih sama ya terkait dengan penghapusan PCR dan juga antigen ini sebagai syarat perjalanan dalam negeri ataupun juga domestik. Tadi kita sudah bincang banyak ini soal hal-hal menyangkut hal ini ya pendengar, dan kami mengajak Anda untuk ikut terlibat dalam pembicaraan ini. Pendengar silahkan ya di 0761388844 ataupun juga 081176000884. Baik Pak Irawan dan juga Pak Rafis, tadi kita sudah bahas soal persyaratannya dan lain-lain ketentuannya ya. Nah ini sekarang metode screeningnya nanti bagaimana Pak untuk mengetahui apakah dia ini sudah vaksin 1, vaksin 2, apakah hanya melalui kalau kita kan sekarang ini yang digunakan biasanya di mana-mana pakai aplikasi Peduli Lindungi ya Pak ya, atau bagaimana Pak yang diterapkan di lapangan? Ya, baik. Iya, silakan Pak Irawan. Ya, baik. Nanti mungkin bisa dilengkapi oleh Pak Hafiz. Jadi mungkin terkait dengan Peduli Lindungi masih kita gunakan itu sebagaimana juga tetap diamanahkan di SE Satgas nomor 11 tahun 2022 yang memang itu harus proses verifikasi itu dilakukan menggunakan secara digital menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Ini juga diperkuat dengan SE 847 dari Kementerian Kesehatan. Jadi memang proses validasi yang kita lakukan sekarang malah Peduli Lindungi itu dibikin lebih mudah. Nah, kan selama ini kita di bandara ini ada proses screeningnya. Kami menyediakan beberapa peralatan CTF, yaitu customer touch point itu untuk membantu sebenarnya untuk membantu screening, karena sesuai dengan SE Kementerian Kesehatan nomor 847 tersebut proses verifikasi dilakukan di check-in. Tidak ada yang berubah, proses yang dilakukan di check-in. Lalu apabila ditemukan suatu permasalahan, nanti ada warnanya, ada yang hitam, ada yang merah. Ketika merah itu berarti ada sesuatu yang bermasalah, perlu dikonfirmasi. Itu kita telah menyediakan helpdesk oleh KKP yang dilayani oleh KKP yang akan dilakukan validasi secara manual. Artinya sekarang tidak perlu lagi kita harus mengecek merapat ke counter kita, itu langsung saja bisa langsung ke check-in dengan menunjukkan nanti kami ada petugas kami di greeting areanya yang akan mengecek bahwa penumpang jadi yang akan mengisi IHAC sendiri, nanti dari IHAC sendiri, IHAC itu ada di dalam Peduli Lindungi. Jadi itu yang akan diinput oleh rencana terbang mereka seperti apa, menggunakan pesawat apa, nanti akan dilihat status mereka akan terbaca otomatis mereka layak ataupun tidak. Nah, ketika sudah sudah keluar tadi ada warnanya merah ataupun hitam, itu ditunjukkan ke petugas kami, nanti oleh petugas kami akan diarahkan. Bisa langsung ke check-in ataupun perlu validasi manual dari teman-teman KKP. Nah, mungkin teknis dari itunya bisa disampaikan pengisian dari IHAC-nya yang ada konsep yang terbaru. Oke, boleh disambung ini Pak Rafis. Oke, Mbak Siska. Jadi EHAT ini Electronic Health Alert Card. Kartu kewaspadaan sih sebenarnya. Kalau bahasa kitanya kartu kewaspadaan yang fungsinya sebenarnya ini pendengar harus paham betul fungsinya sebenarnya untuk memudahkan kita melakukan tracking. Jadi bisa saja di satu alat angkut itu baik kapal ataupun pesawat terdapat satu orang yang terjangkit sehingga orang-orang yang di dekatnya itu merupakan kontak erat yang kemungkinan tertular. Dan orang-orang yang kontak erat ini serta penumpang yang lain harus diberikan komunikasi risiko supaya mereka lebih waspada sehingga mereka tidak menularkan ke yang lain. Nah, untuk itu masyarakat harus mengisi EHAT ini, mengisi datanya, sehingga kalau ditemukan satu kasus, kita melalui dinas kesehatan yang kita notifikasi baik di kota maupun kabupaten dapat memberitahu pelaku perjalanan ini, karena mereka setelah sampai di tempat tujuan biasanya nggak mungkin nunggu, buru-buru pergi. Nah, dengan data yang lengkap mereka isi, kita bisa melakukan komunikasi risiko kepada mereka sehingga mereka bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Saat ini, seperti yang disampaikan oleh Pak JM tadi, EHAT merupakan
kayaknya satu-satunya ya Pak ya untuk mengecek izin keberangkatan lah yang ada saat ini. Nah, jadi isiannya pun sudah dipermudah dibanding yang lama sih, sudah dipermudah. Siapa saja yang membuka di aplikasi PL, saya rasa sangat gampang sekali. Saya sudah coba juga, sangat gampang mengisinya karena pertanyaannya juga simple-simple. Termasuk kayak nomor penerbangan sudah ada juga di tiket pos semua. Untuk kesehatannya ditanya juga gejala dan apakah pernah keluar negeri sebelumnya 14 hari sebelumnya. Nah, ini poin penting juga. Kadang-kadang masyarakat yang bergejala itu menjawab tidak. Padahal dia kemungkinan berisiko juga untuk menularkan yang lain kalau dia ternyata gejalanya penyakit menular kan seperti itu. Nah, kita minta kesadaran masyarakat kalau memang bergejala, sebaiknya walaupun sudah layak terbang, dia sudah vaksin ketiga, itu otomatis layak terbang biasanya. Tapi pas dia mengisi e-health, kalau memang ada gejala, ke counter helpdesk kami. Mungkin nanti bisa dilakukan pemeriksaan oleh dokter kita yang ada di bandara, sehingga keamanan penumpang lain yang melakukan perjalanan tetap terjaga. Nah, untuk bantuan di bandara kita sudah membuka helpdesk serta banner-banner. Angkasa Pura juga sudah membuat elektronik banner ya Pak ya? Ya. Kita juga dengan sosmed kita sudah kita sosialisasikan ya. KKP juga sosmednya juga baik Instagram maupun Facebook juga kita sudah sebarkan supaya masyarakat gampang dan mudah dalam hal pengisian e-health ini. Saya mungkin tidak menjelaskan item tata caranya, tapi saya yakinkan bahwa pengisiannya sangat mudah sekali. Coba buka saja aplikasi PL, klik di domestik, e-health domestik, kemudian ikuti tahap per tahapnya. Ya. Jadi sudah lebih memudahkan. Dan di bandara tujuan tidak perlu di barcode lagi seperti yang sudah-sudah sehingga tidak terjadi penumpukan karena penumpukan juga bisa menyebabkan penularan ya Pak ya. Itu yang salah satu tujuan pemerintah untuk membuat kemudahan-kemudahan ini. Baik, informasi penting tentunya untuk seluruh masyarakat bahwa memang sekarang alhamdulillah ya sudah banyak kemudahan yang diberikan, sudah dilonggarkan. Ini sedikit peraturannya yang semoga bisa disikapi dengan bijak oleh masyarakat dengan tetap secara sadar menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini ada yang komentar Pak dari YouTube, ini YouTube-nya Pro2 Pekanbaru ya, dari Zuhri Ilham. Dia senang ini karena sudah tidak perlu antigen lagi katanya kalau bepergian ya. Sama tadi komentarnya seperti Pak Irawan dan juga Pak Rafis. Tapi dia bertanya ini soal kalau bepergian untuk naik pesawat apa saja yang jadi persyaratan saat ini. Nah, mungkin tadi agak tertinggal, mungkin bisa diulas kembali nih Pak Irawan. Jadi memang sesuai dengan SE Kasatgas 11 dan SE Kementerian Perhubungan nomor 21. Jadi sekarang telah ditetapkan ketentuan terbaru untuk pelaku perjalanan dalam negeri yang menggunakan transportasi udara, termasuk yang menggunakan transportasi udara. Jadi memang sekarang lebih dipermudah. Jadi dengan mengedepankan vaksinasi sebagai syarat mutlak untuk berpergian, bahwa yang telah memiliki atau telah melakukan vaksinasi dosis 2 ataupun bahkan booster, mereka diberikan kemudahan tidak perlu lagi menunjukkan atau membawa atau melakukan pengujian tes terhadap antigen ataupun PCR gitu. Jadi cukup tadi yang telah disampaikan dengan mengisi IHC akan terdata sendiri, akan terekod sendiri, akan muncul sendiri bahwa yang bersangkutan telah melakukan vaksin, telah melakukan vaksinasi sampai 2. Nah, bagi yang baru sekali melakukan vaksinasi yaitu dosis 1, mereka tetap diwajibkan untuk menunjukkan tes antigen yang berlaku 1 kali 24 jam ataupun tes PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Nah, sementara bagi yang tidak bisa divaksin, mungkin dengan tadi yang telah dijelaskan oleh Pak Hafiz atas alasan tertentu ataupun punya penyakit bawaan atau komorbid, itu mereka harus tetap menunjukkan tes antigen ataupun PCR tadi yang berlaku 1 ataupun 3 kali 24 jam tersebut, dan ditambah lagi harus dilengkapi oleh
surat keterangan dari rumah sakit yang pemerintah ya Pak ya. Iya, Seperti itu. pemerintah. Sementara untuk yang bayi atau bukan bayi, maksudnya yang anak 6 tahun di ke bawah bawah. 6 tahun ke bawah, itu juga sudah tidak perlu itu Pak ya. Iya. Sudah tidak Baik. melakukan tes, tapi tetap harus bepergiannya didampingi. Ya, otomatis ya memang harus Oke, didampingi oleh baik. yang itu. Ya, baik. Karena kita sudah semakin di penghujung bincang kita pagi ini Pak Irawan. Saya minta sedikit closing statement-nya untuk seluruh pendengar. Baik. Baik, jadi mungkin dengan ketentuan yang terbaru ini, mungkin kami secara manajemen dari PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara SSK 2 Pekanbaru menyambut positif dan harapannya ini adalah bagian dari memberikan kemudahan bagi masyarakat. Tadi bagian dari konsep kita tetap menyeimbangkan antara konsep gas dan rem di masa pandemi ini, artinya ekonominya bisa meningkat, tapi tetap kesehatannya tidak kita tinggalkan, dan kita tetap concern, tidak menjadi euforia bahwa ini kita tetap belum sama sekali belum keluar dari masa pandemi. Jadi dengan adanya kemudahan ini kami harapkan masyarakat tetap mengikuti apa yang telah tadi yang kami sosialisasikan, tetap mempersiapkan segera melakukan vaksinasi, lalu kita bisa menginstal Peduli Lindungi, lalu mengikuti tadi tata cara untuk pengisian IHC bagi yang akan bepergian, dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah disiapkan dari kami dari manajemen bandara dengan mengedepankan konsep biosafety dan biosecurity management yang telah kami terapkan selama ini. Jadi mudah-mudahan kemudahan itu tetap bisa kita peroleh, tapi protokol tidak kita tinggalkan dengan dukungan kami dari bandara dan dukungan penuh dari stakeholder terkait termasuk terutama KKP kelas 2 Pekanbaru. Gitu. Baik, terima kasih Pak Hendra Irawan. Selanjutnya silakan Pak closing statement-nya dari KKP ini, Pak. Ya. Singkat saja Mbak Siska, untuk mengingatkan kita semua tetap patuhi dan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, karena itu kuncinya. Demikian. Baik, terima kasih ini Pak Rafis dan juga Pak Hendra Irawan sudah menyempatkan waktunya pagi ini untuk berbincang dan menginformasikan angin segar ini untuk masyarakat yang ingin bepergian. Pesan saya juga sama pendengar, meskipun peraturan sudah dilonggarkan, tapi prokesnya jangan sampai kendor. Nah, karena memang sudah tidak menggunakan tes antigen ataupun juga PCR ya, ini screeningnya berarti harus lebih jujur begitu ya, karena kalau tidak jujur ini juga bisa berpotensi membuat lonjakan kasus juga, karena memang kuncinya kita pendengar ya, kita harus jujur, kita harus taat prokes agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang untuk kita sendiri begitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin tambahan satu lagi Pak. Ya, silakan. Terkait dengan apabila karena ini kan untuk bagi yang akan bepergian, apabila memang dia sedang melakukan vaksinasi, pastikan bahwa data vaksinasi itu terinput, dan juga bagi yang memang akan bepergian tetap akan menggunakan hasil tes antigen atau PCR, teslah di lembaga atau fasilitas kesehatan yang telah terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan, karena itu yang akan mempermudah mereka masuk ke dalam sistem NAR yang selanjutnya akan terintegrasi ke Peduli Lindungi. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendra Irawan, ini selaku Eksekutif General Manager Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Terima kasih juga pada Pak Rafis Wijaya dari perwakilan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Pekanbaru. Pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Pekanbaru pagi.